Di Sumedang, Sumatera Selatan, hiduplah seorang pangeran yang bernama Serunting. Dia sudah menikah. Namun Pangeran Serunting selalu iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, termasuk dengan adik iparnya yang bernama Arya Tebing. Mereka memiliki ladang yang letaknya bersebelahan dan hanya dipisahkan oleh pepohonan. Di bawah pepohonan itu tumbuh tanaman cendawan. Namun cendawan yang tumbuh itu menghasilkan hal yang jauh berbeda. Jika diamati, cendawan yang menghadap ke ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ke ladang milik Serunting tumbuh menjadi tanaman parasit yang tidak berguna. Mengetahui hal tersebut, Serunting menjadi iri. Setiap hari ia terus berburuk sangka pada adik iparnya itu. Keesokan harinya, Serunting menghampiri Arya Tebing dengan perasaan dendam dan marah. "Kau telah berbuat curang kepadaku. Aku menantangmu untuk berduel esok hari." Arya Tebing bingung dengan perkataan Serunting. Ia merasa tidak pernah berbuat curang, tapi Serunting tetap mengajaknya duel. Arya Tebing yang tahu bahwa kakak iparnya itu adalah orang yang sakti, ia pun berpikir. Setelah lama berpikir, akhirnya Arya Tebing mendapat ide. Arya Tebing kemudian menceritakan kejadian itu dan membujuk kakak kandungnya yang tak lain adalah istri dari Serunting untuk memberitahukan rahasia kelemahan Serunting. "Kak, beritahulah aku rahasia kelemahan suamimu. Aku dalam keadaan terdesak. Jika aku kalah, maka aku akan terbunuh." "Maafkan aku, adikku. Aku tidak mau mengkhianati suamiku. Aku tidak bisa memberitahumu." "Percayalah, Kak. Ini demi adikmu. Jika aku mengetahui kelemahan suamimu, aku tidak akan membunuhnya," bujuk Arya Tebing lagi. Akhirnya istri Serunting iba melihat adiknya yang terus memohon. Kemudian ia memberitahukan bahwa kesaktian Serunting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Keesokan harinya sebelum bertanding, Arya Tebing sudah menancapkan tombaknya ke ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Serunting pun akhirnya terluka parah dan kalah. Serunting mengetahui bahwa istrinya lah yang memberitahu Arya Tebing tentang kelemahannya. Merasa dikhianati, akhirnya Serunting pergi mengembara. Ia bertapa di Gunung Siguntang. Saat sedang bertapa, ia mendengar suara Hyang Mahameru. "Wahai Serunting, aku akan menurunkan kekuatan gaib kepadamu. Tapi ada satu syarat. Kau harus bertapa di bawah pohon bambu. Setelah tubuhmu ditutupi oleh daun-daun dari pohon bambu itu, maka kamu berhasil mendapatkan kekuatan itu." 2 tahun berlalu, Serunting masih bertapa. Akhirnya daun-daun dari pohon bambu sudah menutupinya. Kini ia memiliki kesaktian. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan dan kutukan. Suatu hari ia berniat pulang ke kampung halamannya. Di perjalanan ia mengutuk semua pohon tebu menjadi batu. "Hai pohon tebu, jadilah batu!" Dalam sekejap pohon-pohon tebu tersebut berubah menjadi batu. Lalu di sepanjang tepi sungai Ambi, ia kembali mengutuk semua orang yang ia jumpai menjadi batu. Lama-kelamaan Serunting menjadi orang yang angkuh dan sombong. Akhirnya orang menjulukinya dengan nama si pahit lidah. Namun saat Serunting tiba di sebuah bukit serut yang gundul, ia mulai menyadari kesalahannya. Lalu ia mengubah bukit serut menjadi hutan kayu. Dalam sekejap bukit itu berubah menjadi hutan kayu. Hingga masyarakat setempat berterima kasih kepadanya. Hutan kayu itu akan menghasilkan kayu yang berlimpah untuk dijual dan mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dan tiba di desa Karangagung. Serunting melihat kubu kreot yang dihuni suami istri yang sudah tua.
Serunting mendatangi sepasang suami istri renta itu dengan berpura-pura meminta seteguk air minum. Mereka sangat ramah dan baik hati. Sudah lama mereka ingin dikaruniai seorang anak untuk membantu mereka bekerja. Serunting pun mengabulkannya. Ketika melihat ada sehelai rambut yang rontok menempel pada baju sang nenek, Serunting mengambilnya, lalu mengubah rambut itu menjadi seorang bayi. Pasangan tua itu bahagia dan berterima kasih kepada Serunting. Serunting bahagia bisa membantu orang lain. Di sisa perjalanannya, Serunting belajar untuk membantu dan berusaha menolong orang yang kesulitan. Meskipun kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat baik dan untuk membantu orang yang membutuhkan, tetap saja orang-orang masih menjulukinya dengan nama si pahit lidah.